Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat hari Jumat untuk kita semuanya. Hari ini Miss Novi akan mengajarkan tema sosial emosional kita yaitu tepat waktu. Apa yang dimaksud dengan tepat waktu? Tepat waktu yang dimaksud anak-anak adalah tindakan atau perilaku anak-anak dalam melakukan setiap kegiatan dengan tepat waktu atau harus dengan tepat janji, sehingga setiap kegiatan yang anak-anak lakukan dapat berhasil. Ya, itu artinya tepat waktu. Di sini Miss Novi akan menjelaskan contoh-contoh kegiatan yang bisa anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari selama anak-anak berada di rumah. Contoh kegiatan tepat waktu yang pertama yaitu anak-anak disiplin tepat waktu di saat bangun tidur. Bagaimana dengan anak-anak saat ini? Apakah anak-anak di rumah sudah tepat bangun tidur di pagi hari atau belum? Ya, karena mengapa anak-anak? Nanti sebentar lagi anak-anak akan menginjak untuk masuk ke SD. Ya, tidak boleh telat-telat lagi datang ke sekolah. Nah, oleh sebab itu mulai dari sekarang, ayo anak-anak belajar untuk bangun tidur dengan tepat waktu. Contoh yang kedua yaitu mengerjakan tugas harus dengan tepat waktu. Bagaimana dengan tugas anak-anak selama ini? Apakah anak-anak mengerjakannya sesuai dengan waktu jadwal yang sudah diberikan? Ayo anak-anak, mulai disiplinnya mulai dari sekarang. Mengerjakan tugas juga harus dengan tepat waktu. Contoh yang ketiga yaitu tepat waktu di saat Google Meet. Ayo, siapa anak-anak Miss Novi di sini yang masih telat-telat untuk ikut Google Meet ya? Mulai dari sekarang ayo di tahun 2021 ini, yuk kita mau ubah yang dulunya suka telat-telat untuk ikut Google Meet. Mulai dari sekarang jangan telat-telat lagi. Supaya apa, Miss? Supaya mata pelajaran yang disampaikan oleh Missnya tidak ketinggalan. Dan jika anak-anak mengikuti Google Meet dari awal sampai akhir, jika anak-anak belum mengerti, nanti boleh anak-anak tanya lagi. Nah, itu gunanya kenapa kita harus belajar untuk tepat waktu saat Google Meet. Ya, mulai dari sekarang, ayo anak-anak jangan telat-telat lagi untuk ikut Google Meet ya. Jangan ngambek-ngambek, jangan suka cengeng, nangis sama papa mama kalau ikut Google Meet ya. Sangat penting anak-anak untuk mengikuti Google Meet ya. Untuk belajar apa? Ayo belajar tepat waktu. Kalau jam ini harus Google Meet, anak-anak sudah harus siap ya. Contoh yang keempat yaitu tepat waktu datang ke sekolah ya. Nanti bentar lagi tahun ajaran baru di bulan Juli atau bulan Agustus, anak-anak sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi. Apa, Miss? Masuk ke SD ya, kelas 1. Nah, anak-anak ayo ya, ayo mulai dari sekarang harus mendisiplinkan diri dengan tepat waktu. Datang ke sekolah pun nanti tidak boleh telat, tapi harus dengan tepat waktu untuk datang ke sekolah. Contoh yang kelima yaitu tepat waktu dalam pengumpulan tugas ya. Selama ini setiap sekali 2 minggu Miss Novi membagikan materi pembelajaran, kegiatan yang bisa dikerjakan anak-anak di rumah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dikumpulkan dengan tepat waktu? Mulai dari sekarang jika ada yang masih belum tepat waktu mengumpulkan tugas-tugas di sekolah, ayo mulai dari sekarang belajar tepat waktu. Jika disampaikan hari ini dikumpul, ayo dikumpul. Supaya apa? Untuk mendisiplinkan anak-anak. Bukan hanya mengumpulkan tugas anak-anak juga harus disiplin tepat waktu saat makan. Kenapa harus tepat waktu saat makan, Miss? Kalau anak-anak sudah membiasakan diri tepat waktu saat makan, maka kesehatan anak-anak pun akan terjaga. Jika anak-anak telat makan, akan mengganggu pencernaan anak-anak ya, bisa sakit ya. Anak-anak ada yang mau sakit? Pasti tidak
Ya, oleh sebab itu ayo mulai dari sekarang anak-anak juga harus tepat waktu saat makan. Tidak boleh telat ya, tidak boleh telat waktu kalau makan. Di sini Miss Novi akan menyebutkan apa sih pentingnya kita harus tepat waktu ya. Di sini pentingnya kita harus tepat waktu itu untuk apa? Yang pertama anak-anak, untuk mendisiplinkan diri ya. Jika anak-anak mulai dari saat ini, mulai sekarang sudah membiasakan diri untuk mendisiplinkan diri untuk tepat waktu dimanapun nanti anak-anak ya, sekalipun anak-anak nanti tidak bersama dengan orang tua, nanti sudah gede, nah dari kecil sudah terbiasa untuk tepat waktu melakukan setiap kegiatan, maka dimanapun nanti anak-anak akan tetap disiplin diri dalam tepat waktu ya. Itu contoh yang pertama betapa pentingnya kita harus tepat waktu. Contoh yang kedua, mengapa pentingnya kita harus tepat waktu. Yang kedua yaitu kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau anak-anak tepat waktu, contohnya mengerjakan tugas dengan tepat waktu, maka waktu yang sisa anak-anak bisa menggunakan melakukan kegiatan belajar lagi, mungkin bisa bermain, bisa melakukan kegiatan apa saja yang bisa bermanfaat untuk bisa membuat anak-anak lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi ya. Contoh yang ketiga, apa pentingnya kita harus tepat waktu. Sebab itu anak-anak, mulai dari sekarang yuk kita belajar harus tepat waktu ya. Masih banyak contoh-contoh kegiatan yang lain yang bisa anak-anak lakukan selain yang di luar yang Miss Novi sebutkan ini, anak-anak bisa lakukan. Ayo, setiap apapun yang anak-anak lakukan di rumah, belajar untuk tepat waktu. Demikian saja cerita tema sosial emosional kita tentang tepat waktu, disiplin dalam tepat waktu. Yuk anak-anak mulai dari sekarang ya, kita belajar untuk tetap disiplin dalam menggunakan waktu ya. Sampai di sini saja Miss Novi akan pamit dan mengucapkan terima kasih dan selamat melakukan di rumah. Bye bye.